besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan, menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita adalah meninggalkan hal-hal yang kita cari. Diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Ibrani pasal 5 sampai pasal 7. Saya akan bacakan 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani,
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ada pemikiran yang keliru yang sering kali diajarkan oleh dunia bahwa Anda tidak bisa mengasihi Allah atau orang lain jika Anda tidak mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Sebab itu banyak ajaran yang menekankan kepada pembangunan diri dengan mengandalkan kekuatan dari dalam diri sendiri. Tentu ajaran seperti ini sepertinya alkitabiah, namun sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hukum pertama yang utama dan di atas segalanya yaitu kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Baru hukum kedua adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Allah menaruh hukum ini sedemikian karena pada dasarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak punya kemampuan untuk mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi orang lain. Bukti dari manusia sulit untuk mengasihi diri sendiri adalah dia tidak tahu apa yang baik bagi dirinya sendiri. Dia mementingkan apa yang membuatnya nikmat untuk sementara, tidak peduli bahwa itu akan membinasakan tubuh maupun jiwanya. Iblis menipu manusia dengan berbagai hal untuk menjauhkan manusia dari Allah dan membinasakan manusia. Dia seperti pencuri yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dunia mengatakan bahwa hati kita kosong seperti kertas putih. Namun bukan demikian yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa hati kita penuh dengan segala macam keinginan, kecuali keinginan terhadap Allah yang benar dan hidup. Pengkhotbah 9 ayat 3b menuliskan, hai anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Roma 3 ayat 18 menuliskan bahwa rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Keinginan manusia hanyalah memberontak kepada Allah. Meski mengenal Allah, namun tidak mau memuliakan Dia sebagai Allah dan tidak mau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya manusia lebih suka menggantikan kemuliaan Allah yang abadi dengan hal-hal atau benda-benda yang fana dan tidak kekal, seakan menurunkan derajat atau mendowngrade Allah. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai 23. Manusia menjadi musuh Allah yang selalu ingin mengisi dirinya dengan berbagai hal dalam ciptaan daripada Sang Pencipta itu sendiri. Roma 1 ayat 25. Kitab suci memanggil kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita cari untuk mengisi hati kita dengan berbagai hal-hal yang tidak kekal dan yang akan binasa. Kitab suci memanggil kita untuk kita dipenuhi dengan anugerah Allah. Untuk bisa dipenuhi dengan anugerah Allah, kita harus bertobat secara jujur. Kita harus meninggalkan dan menghancurkan ilah pengganti yang telah menggantikan Allah yang benar dalam hidup kita. Pertobatan adalah pengosongan hati dari hal-hal yang jahat, yang duniawi, yang tidak berkenan kepada Allah. Yakobus 4 ayat 1 menuliskan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat ini menjelaskan bahwa hati kita tidak kosong, tetapi dipenuhi dengan berbagai hawa nafsu dan keinginan yang berperang di dalam kita.
Bertobat artinya mengosongkan hati kita dari segala kejahatan dan menggantinya dengan kasih Kristus. Kita harus bertobat dan beriman kepada Kristus yang sanggup mengubahkan kita dengan memenuhi kita dengan dirinya sendiri melalui pribadi Roh Kudus. Apa perenungan kita hari ini? Maukah saudara mengalami hidup yang diubahkan? Maukah saudara mengalami hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera? Tinggalkanlah segala sesuatu yang selama ini engkau cari untuk memuaskan dirimu. Bertobatlah dan terimalah Yesus dengan imanmu dan minta Dia melalui Roh Kudus-Nya memenuhi hatimu, dan percayalah Dia akan memberimu damai sejahtera dan mengubahkan engkau menjadi manusia yang baru, yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Kami tidak mau diikat dengan hal-hal duniawi yang begitu menggoda hati kami, yang merusak kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan melepaskan, menggantikannya dengan Engkau. Sebab itu kami undang Engkau masuk dalam hidup kami. Kami undang Roh Kudus yang memimpin kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kerajaan-Mu datanglah di hidup kami seperti di surga. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.